nguji PPG, kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu ya. Mohon izin untuk share screen. Oke, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Masih di rumah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Masih di Pak. rumah. Di rumah. Semoga Di rumah. semuanya dalam keadaan sehat. Info kampus, udah lama mungkin yang nggak ke kampus, sekarang agak mengkhawatirkan juga beberapa gedung di lockdown ya, seperti LPPM, Pasca, itu ada kasus. Mohon doanya semoga cepat selesai dan pandemi juga cepat selesai sehingga nanti bisa ngampus lagi ya. Mungkin udah lama juga nggak ngampus. Amin. Oke, Pak. kita mulai saja. Kita ada waktu sekitar 45 menit sampai 50 menit. Nanti kita akan coba masuk ke materi baru ya. Mohon izin kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari ini setelah kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Kita akan coba lanjutkan yang akan kita bahas sebelum nanti di pertemuan ke depan itu akan lebih banyak di siklusnya ya. Kalau sekarang kita masuk dulu di pengelolaan aset. Jadi kalau di bukunya si Kiso itu ada di chapter 9, Reporting and Analyzing Long Life Asset. Jadi hari ini kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana melaporkan dan menganalisis dari aset jangka panjang atau aset tetap yang kita biasa ketahui gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa menjelaskan bagaimana akuntansi untuk plan aset dan ekspenditur, kemudian bagaimana menerapkan depresiasi, banyak metode ya, metode depresiasi untuk plan aset, kemudian menjelaskan bagaimana ini disposal ya, akun untuk disposal. Jadi disposal itu misalnya aset yang kita miliki misalnya mau dijual atau memang mau dihapuskan karena sesuatu hal, maka kita bahas di learning outcome yang ketiga. Kemudian yang keempat ini kita masuk tidak hanya di aset tetap berwujud, tapi intangible asset. Jadi yang learning outcome keempat ini kita akan mengidentifikasi isu-isu dasar yang terkait dengan pelaporan di aset tidak berwujud. Nanti kan kita punya kita punya misalnya goodwill dan lain sebagainya. Kemudian di learning outcome yang kelima itu kita mendiskusikan bagaimana si aset jangka panjang ini dilaporkan dan dianalisis. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah plan asset expenditure. Jadi sebetulnya yang disebut dengan plan asset, jadi istilahnya sekarang kalau di SAK pun istilah-istilahnya kan plan asset are resources that have. Jadi plan asset itu sumber daya yang memiliki physical substansi, artinya dia bisa dilihat, ada bentuknya, ada ukurannya secara jelas. Beda dengan misalnya nanti aset tidak berwujud gitu ya. Nah, kemudian are used in the operation of a business. Jadi memang aset ini digunakan untuk operasi bisnis perusahaan. Artinya kalaupun misalnya sama-sama kendaraan tapi dia tidak digunakan untuk kepentingan bisnis, nanti tidak termasuk ke dalam kategori ini. Dan yang ketiga ini tidak ditujukan untuk dijual kepada customer. Jadi kalau misalnya kendaraan menjadi plan asset untuk misalnya UPI, tapi ketika dia perusahaan jual beli kendaraan bermotor, maka itu menjadi sedikit berbeda nanti. Ya, kemudian are expected to provide service to the company for number of years. Jadi memang nanti di sini diharapkan untuk memberikan servis ya, pelayanan di perusahaan untuk beberapa tahun. Jadi memang misalnya beli aset, misalnya ya, mobil atau kendaraan, itu digunakan memang hanya untuk beberapa tahun, tidak selamanya. Jadi artinya ketika kita beli
misalnya kendaraan, maka kita harus tentukan dulu ini aset akan digunakan sampai kapan. Makanya muncul konsep umur ekonomis. Karena setiap aset itu kecuali tanah memiliki umur ekonomis. Nah, sehingga nanti muncul kemudian di belakang itu adanya penurunan nilai sehingga harus disusutkan, ya. Nah, contoh dari plan aset ini misalnya plan, equipment, plan, kalau dilihat nih ya, jadi 1 2 3 4 5 6 ya, 6 perusahaan ini ternyata persentase plan aset dari total aset cukup besar ya. Wendy's itu 73%, Caterpillar ini yang alat berat 18%, Microsoft 3%, Walmart 50%. Ini memang datanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya untuk menilai plan aset ini? Yang pertama itu konsep ada yang namanya historical cost principle. Jadi ada prinsip historis ya, biaya historis. Nah, kalau di sini ya, jadi memang meminta si perusahaan itu merecord atau mencatat plan and asset at cost-nya. Jadi artinya kalau aliran historical cost ini, prinsip ini, dia harus mencatat si plan asset ini sesuai dengan cost pada saat dia beli. Ya, artinya harus sesuai dengan bukti pada saat pembelian. Nah, cost consist, jadi si cost ini ya di dalamnya itu terdapat semua ekspenditur pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengakuisisi aset tersebut dan aset tersebut bisa digunakan. Artinya misalnya ketika Anda membeli mesin di pabrik, maka cost-nya itu tidak hanya sebatas biaya untuk pembelian mesin saja, tapi sampai dengan mesin tersebut bisa dipakai. Artinya misalnya proses handling, proses instalasi, proses setting, dan sebagainya dimasukkan semuanya ke dalam cost-nya, gitu ya. Kemudian diukur dengan cash paid in cash transaction or the cash equivalent ya. Jadi memang diukurnya itu berdasarkan kas yang dibayarkan ya di dalam atau kas di dalam transaksi atau kas yang ekuivalen yang disamakannya dengan nilai tertentu pada saat pembayaran. Nah, cash equivalent di sini yang di atas ini ya itu bisa saja fair value. Fair value aset yang diberikan atau aset yang diterima. Nah, fair value itu nanti ada konsepnya. Jadi fair value itu nanti harus nilai wajar. Nilai wajarnya berapa? Nah, itu nanti kan akan muncul beberapa nilai. Nilai pasar, kemudian nilai buku, nah mana yang akan kita gunakan. Nah, revenue and capital expenditure. Ada revenue expenditure itu cost itu untuk ini ya. Jadi kalau revenue expenditure itu pengakuannya immediately, jadi langsung. Kalau kapital itu memang nanti ada pembahasan khusus ya. Kalau kapital itu cost include in a plan asset account. Jadi memang ini kalau kapital nanti dia akan masuk ke dalam asetnya, si nilai asetnya. Ya nanti makanya nanti akan muncul mana yang masuk ke capital expenditure, mana yang revenue. Kalau revenue itu nanti dia diakui sebagai expense saja langsung, tidak menambah nilai si asetnya. Kalau kapital nanti dia akan menambah nilai asetnya. Nah, kemudian di sini ya, ini kita akan bahas satu persatu nih. Kita masuk dulu di tanah ya, cost of land. Jadi kita akan membahas dulu cost dari tanah. Ya, jadi kalau tadi kan disebutkan bahwa cost itu harus memasukkan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengakuisisi dan ya sampai dengan aset tersebut bisa digunakan. Nah, kalau land berarti semua termasuk seluruh kebutuhan untuk membuat si tanah tersebut bisa dipakai. Misalnya kalau bentuknya masih perbukitan kemudian mau dibuat pabrik, maka perlu ada saya share screen dulu. Jadi nanti saya jelaskan dulu, nanti mungkin kita harus agendakan lagi untuk tambahannya.
Kita tadi kan sampai sini, jadi sebetulnya kita akan coba analisis dulu bagaimana untuk cost dari masing-masing jenis ya. Misalnya ini tanah, misalnya ini ada contohnya, kemudian bagaimana menentukan nilainya. Nah, di sini ada contohnya, sehingga nanti diperoleh nilainya berapa. Ya, ini garis besar dulu aja ya. Kemudian ketika ada land improvement, misalnya ada pembangunan kecil-kecilan di tanah, di atas tanah, seperti nah ini driveways, parking lot, gitu ya, yang seperti ini nanti ini akan ada depresiasinya kalau seperti ini. Tapi kalau tanahnya tidak, tapi kalau ada misalnya bangunan atau hal-hal yang bisa kemudian dibangun di atas tanah, maka itu nanti harus depresiasi karena nanti sifatnya itu kan berbeda dengan tanah. Kalau tanah kan tidak ada umur ekonomis ya. Nah, kemudian ini terkait dengan bangunan ya, jadi silakan dibaca nanti. Yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana nanti si building ini, si bangunan ini, nah ini purchase cost-nya ya. Jadi bagaimana nanti ada di sini kan ada broker commission dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada replacing atau remodeling gitu ya, seperti itu. Kemudian ini equipment. Oke, ini contoh-contohnya seperti ini. Ini bahannya sudah saya upload di Spot ya tadi pagi. Kemudian nah ini terkait dengan pengeluaran yang dilakukan selama masa manfaat atau umur ekonomis, ada ordinary. Jadi memang kalau yang ini perbaikan yang rutin biasanya, misalnya seperti kendaraan kan harus ada servis berkala. Kemudian ada juga addition and improvement. Kalau addition dan improvement nanti sebetulnya terkait juga dengan kalau adanya penambahan dan improvement nanti akan terkait dengan adanya mungkin penambahan umur ekonomis ya, nanti akan berbeda, nanti silakan dibaca. Kemudian yang di sini ini sebetulnya seperti yang sudah diketahui ya. Jadi ketika perusahaan misalnya membutuhkan aset berupa kendaraan, maka perusahaan bisa memilih sebetulnya apakah membeli atau menyewa atau lease. Lease pun ada beberapa macam, ada financial lease, ada operating lease. Kalau financial lease nanti sebetulnya di belakang ada opsi untuk membeli. Tapi kalau kalau operating lease itu memang dia sebatas sewa menyewa. Jadi memang nanti di kontraknya itu tidak ada opsi untuk dibeli di akhir masa sewa. Setelah itu maka dikembalikan lagi dan sifatnya hanya menyewa. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah siapa yang memiliki barang maka dialah yang berhak untuk menyusutkan. Artinya ketika kita menyewa atau lease, maka kita tidak boleh mengakui penyusutan dari aset tersebut walaupun aset tersebut ada di perusahaan kita. Karena secara kepemilikan aset tersebut masih dimiliki oleh si lessor. Oke. Jadi advantage-nya ini reduce risk gitu ya. Jadi risikonya menjadi lebih rendah. Kemudian tidak ada down payment DP. Kemudian nanti di tax pun di pajak pun nanti pengenaannya nanti berbeda. Ya. Oke, ini contoh-contohnya silahkan dipelajari. Kemudian depresiasi di sini konsep dasarnya ya, kemudian metode penyusutannya di sini dijelaskan. Ya, silakan ini banyak ya dijelaskan satu persatu, ada garis lurus, ada double declining, ada unit aktivitas, kemudian di sini perbandingan metode mana yang digunakan. Seperti itu, kemudian dikaitkan dengan pajak penghasilan. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga terkait dengan ketika ada revisi dari periode depresiasi, misalnya tadi karena ada addition gitu ya, ada penambahan dimodifikasi sehingga nanti kendaraan misalnya bisa menambah umur ekonomi sehingga nanti periodenya berubah. Bagaimana caranya? Ya, nanti di sini ada contohnya, silakan dipelajari, gitu ya. Nah, kemudian impairment. Kalau impairment itu kebalikannya sebetulnya
kalau tanah kan biasanya semakin lama itu kan semakin tinggi nilainya ya. Kalau ini nanti impairment itu ada penurunan nilai. Jadi nanti bagaimana misalnya komputer yang paling gampang itu komputer dengan spek yang ada sekarang ya kan harganya ada pasarannya. Kalau misalnya kita punya stok misalnya masih i3, maka nilai yang dulu mungkin tidak akan bisa kita terapkan. Karena apa? Karena di pasaran sudah ada teknologi baru sehingga teknologi yang kita punya sudah tidak relevan. Ya, seperti itu nanti kita pelajari. Nah, kemudian di yang ketiga ini disposal. Jadi kalau disposal itu kita jual misalnya atau misalnya sudah tidak bisa dipakai kemudian dihapuskan, kemudian atau ditukar. Misalnya saya punya truk kemudian saya tukar dengan truk yang lebih segar misalnya, itu ada di disposal. Nah, yang menjadi perbedaan adalah nanti book value sama nilai jualnya, nilai tukarnya, tergantung nanti bentuknya seperti apa, sehingga nanti akan muncul, nah ini, ada muncul gain or loss dari disposalnya. Ya, jadi yang harus diperhatikan di sini ada gain or loss. Jadi kalau ada keuntungan dari pertukaran atau laba atau rugi ya, rugi dari disposal nanti juga harus di sini ya, nanti ada jurnalnya. Nah ini misalnya ya. Oke, nanti saya coba buat video explainernya ya. Kalau yang ini mudah-mudahan nanti selesai. Nah ini untuk yang loss-nya. Jadi kalau dalam pertukaran itu bisa gain bisa loss ya. Iya Pak. Jadi seperti itu ya, karena jam 8 ini sudah saya dikontak juga oleh panitia ujian PPG-nya. Jadi mohon maaf. Ya sekali lagi tadi kalau tidak ada masalah sebetulnya saya bisa jelaskan sampai di sini sih. Tadi sudah dicoba di program sampai jam 8 itu saya bisa jelaskan beberapa aspek yang yang penting yang bisa dijelaskan seperti itu ya. Jadi coba saya bahan yang ini sudah saya upload di Spot, kemudian mudah-mudahan saya bisa lengkapi dengan video explainernya terutama untuk aspek-aspek penting di dalam pengelolaan aset. Mungkin ya, sekali lagi mohon maaf karena memang ini tugasnya juga tugas dari UPI dan dari jam 8 sampai jam 12, 4 orang yang harus saya uji. Jadi untuk hari ini mohon maaf tidak bisa sampai selesai, silahkan dibaca dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh bisa aja di grup aja. Baik Pak. Oke, itu mungkin. Terima kasih Karisma sebagai penanggung jawab mata kuliah. Ya. Iya Pak, sama-sama. Maaf juga Pak tadi ada gangguan. Bapak itu kan adanya di Prodi lah, ya. Iya. Saya mungkin terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita komunikasi lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak. Itu saja. Terima kasih. Saya pamit sudah pukul 8. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke.